Story time, kena scam sama sebuah klinik kecantikan yang lumayan eksis ada di Jakarta dan juga Surabaya. Di sini aku bakal jelasin sejelas mungkin urutan kronologinya. Sekitaran 1,5 bulan yang lalu, di bulan Oktober gitu, salah satu temen aku namanya Hasya, dia itu ngasih lihat aku sebuah promo yang menggiurkan banget guys di sebuah klinik kecantikan. Kayak pas aku lihat, ya aku kepo dong klinik apa nih, dan ngeliat IG-nya. Terus juga cabangnya banyak, seems legit gak sih? Kalian mesti tahu, cabangnya itu ada di banyak mall-mall ternama di Jakarta dan juga Surabaya. Kayak contoh, Central Park. Siapa yang gak tahu Central Park? Terus Pacific Place. Terus juga ada di Peak. Banyak deh guys, name it. Promonya ini tuh menggiurkan banget guys, karena harganya tadinya tuh 3 juta cuman jadi tinggal 300 ribu. Terus ada yang 1,5 juta jadi tinggal 150 ribu. Jadi kayak siapa yang gak pengen guys, dan treatment-treatment yang ditawarkan pun juga oke gitu. Kayak ada HIFU cuma 100 ribuan, kayak facial detox jadi cuma 100 ribu. Kayak gitu, jadi kayak boleh lah ya cobain, mengingat karena udah kredibel banget nih buka di mall-mall gede. Tapi di bulan Oktober aku tuh sibuk banget, jadinya aku tuh menolak ajakannya si Hasya. Kayak, sorry Hasya, lain kali ya. Dan ternyata si Hasya pun juga gak pergi karena aku gak mau, sorry Hasya. Jadi intinya, we'll forget about it. Kayak kita bener-bener lupa ada promo-promo tersebut. Jadi life goes on sampai di bulan November akhir. Sekitar seminggu yang lalu nih guys, teman aku yang lain, bukan Hasya, sebut aja namanya Jose. Jose ini ada di kontak sama klinik kecantikan ini, dimana Jose tuh gak pernah ngisi data apapun. Jadi kayak dia shock, kayak nih klinik tahu nomor gue dari mana ya. Tiba-tiba dapet free treatment untuk 1 orang plus 1 orang. Jadi dia tuh bisa ngajak temen. Dan tebak siapa yang diajak Jose? Aku guys. Sebenarnya aku bukan tipe yang iyain meskipun itu gratis ya, tapi karena aku tahu ini pernah lihat gue promonya si klinik ini. Terus mengingat kayak cabangnya banyak, jadi kayak kredibel lah ya. Jadinya aku pergi nih sama si Jose, jadi plus one-nya si Jose gitu ceritanya. Dan udah akhirnya booking untuk weekend ke klinik tersebut. Salahku di sini, aku nggak nyari tahu lebih lanjut mengenai kliniknya guys. Jadi kayak kita langsung dateng gitu ke tempat pada saat itu. Tapi kan karena free, kayak why not? Kita udah pergi ke salah satu kliniknya. Jujur aja nih, pas nyampe klinik, tempatnya tuh bagus guys. Lebih bagus daripada klinik kecantikan pada umumnya. Kayak contoh, high ceiling. Jadi bener-bener kayak tinggi guys. Kayak kalau misalnya 1 lantai, dia tuh kayak langit-langitnya tuh kayak 2 lantai, kayak mewah. Sofanya juga gede-gede, empuk-empuk. Terus juga etalase dari produk-produk dia juga cantik banget. Jadi kayak lumayan nih, enak. Tapi kayak unfortunately pas kita kesana ternyata AC-nya itu lagi mati. Tapi kayak we don't mind gitu. Pas kita tanya, tetap bisa treatment gak? Tetap bisa untuk treatment. Karena yang mati katanya cuman AC doang, sisanya tuh nggak ada yang mati. Sedikit info ya, jika kamu datang ke sebuah klinik kecantikan, biasanya setelah dari resepsionis dan nunggu, nanti kamu dipanggil, kamu akan diarahkan langsung ke ruangan dokter guys. Dimana dokternya itu bisa dokter umum, tapi kebanyakan sih dermatologis gitu guys rata-rata. Biar kamu tuh bisa konsultasi akan masalah kulit kamu. Tapi aku sama si Jose ini akhirnya diarahkan ke sebuah ruangan. Kita tuh di skin analyzer pakai sebuah alat gitu guys, alat canggih, mungkin aku nggak tahu. Cuman setelah itu yang menentukan kayak, kakak kamu kayaknya mestinya treatment ini nih, kulit kamu bermasalahnya di sini-sini. Itu tuh bener-bener bukan dokter guys, hanya ibaratnya mbak-mbak atau kita bisa bilang terapis kali ya dari sebuah klinik kecantikan. A little judgment, menurut aku, muka karyawan-karyawan yang kerja di klinik kecantikan tersebut gak gitu merepresentasikan sebuah klinik kecantikan, dimana biasanya tuh mau dari mulai dokter ataupun staff-staff di depan, concierge, itu tuh mukanya pada mulus-mulus atau gimana ya guys, maksudnya kayak bersih lah ya. Tapi mbak-mbak terapis yang handle aku nih sama orang-orang yang di depan gitu, mukanya tuh beruntusan, geradakan gitu guys, ada yang bopeng juga. Jadi kayak kurang gimana gitu image aku. Ini judgement doang ya, sebenarnya kan nggak apa-apa. By the way, aku lupa ngomong bahwa aku dan juga temen aku si Jose itu di-handle sama terapis yang sama. Jadi kita tuh cuma di-handle sama 1 orang. Sebut aja Mbak Ayu. Tapi aku dan juga temen aku Jose tuh iya-iyain aja. Jadi
setelah itu karena AC mati panas, kita tuh dimasukin ke sebuah ruangan treatment di mana tuh bednya cuma satu guys. Jadi sebenarnya tuh harusnya tempat private ya. Cuman karena yang handle kita ini sama, aku dan Jose sama, itu tuh misalnya si Mbak Ayu. Jadi kita tuh gantian guys, dan aku yang duluan treatment. Lanjut part 2 udah di-up juga kok, jadi tinggal ngeliat aja, soalnya udah kepanjangan. Part 2 kena scam sama klinik kecantikan yang dianggap legit karena cabangnya banyak di Jakarta dan juga Surabaya. Yang belum lihat part 1, tolong dilihat dulu biar kalian jangan judge dari part ini doang. Nah, aku kan di treatment duluan nih, jadi aku itu udah tiduran, sementara temen aku, Jose, itu duduk di pinggir ruangan aku. Jadi ibaratnya Jose ini bisa ngeliatin aku di treatment sama si Mbak Ayu ini guys. Terus tiba-tiba Mbak Ayu itu ngebersihin muka aku dulu dong. Tahu nggak dia bersihin muka aku pakai apa guys? Pakai tisu basah, kalau kalian tahu merek. Nah, sebenarnya aku nggak ada masalah sama tisu basah ini dan mereknya karena jujur aku juga pakai itu untuk sehari-hari. Tapi kayak aneh banget gak sih bahwa muka aku dibersihin di sebuah klinik kecantikan pakai tisu basah guys. Jadi kayak tisu basahnya 2 biji, pakai tangan kiri, tangan kanan, terus kayak udah wah aku dilap guys. Gitu. Terus nih guys, aku udah nyadar kan kayak kenapa dilap pakai tisu basah tapi aku diem doang guys sebenarnya. Salah juga ya. Terus mbaknya ini nanya si Mbak Ayu, Kak ini kakak ada pakai BB cushion atau foundation gitu nggak sih? Gitu. Apa pakai sunscreen doang? Posisinya nih guys, si Mbak Ayu itu udah ngelap-ngelap muka aku. Terus aku bilang dong, enggak kak, aku pakai sunscreen doang. Gitu. Terus si Mbak Ayu ngomong, ih kok kayak pakai BB cushion ya? Kayak gitu guys. Sementara nih, dia kan udah ngelap pakai tisu basah tuh. Gak ada sama sekali di tisu basahnya itu yang transfer guys, karena aku bener-bener lagi gak pakai makeup gitu. Jadi kayak, kok lu bisa berasumsi gue pakai BB cushion atau foundation? Gak ada sama sekali lu yang transfer, itu udah aneh banget. And by the way, setelah udah pakai si tisu basah itu, muka aku tetap di facial wash gitu sih guys, terus dikeringin pakai tisu kering ya. Ya udahlah ya, mungkin dia kehabisan micellar water atau gimana, saya tidak tahu kayak gitu. Tapi untungnya aku lagi nggak pakai makeup sih, jadi kayak lumayan cepet dibersihinnya gitu, meskipun pakai tisu basah. Terus guys, kita tuh kan mulai dibilang, Kak aku mulai ya treatmentnya, kata Mbak Ayu. Nah, by the way, nama treatmentnya ini adalah facial detox. Tadinya harganya itu terteraknya harga normal Rp1.500.000. Cuman sekali lagi karena si Jose ini dipanggil gitu kayak untuk free treatment dan aku plus one ya, jadi gratis dong aku facial detoxnya. Jadi aku penasaran nih harga 1,5 juta diapain ya, kayak gitu dong. Terus guess what guys, ternyata muka aku cuman diolesin sama serum dari produk klinik kecantikan ini. Dan itu kayak nggak nyampe 8 menit pun juga udah selesai guys. Sebenarnya cuma diolesin tuh cepet, tapi kan ada yang kayak dibersihin, terus ya gitu-gitu ya. Jadi pokoknya kayak gak nyampe 8 menit udah guys selesai. Apakah itu beneran harga aslinya 1,5 juta? Dan yang aku tidak suka, dia itu selama lagi ngolesin serumnya ke aku, dia bener-bener marketingin produknya dia. Jadi dia bener-bener ibaratnya, kalau aku bisa bilang ya, dia ini Mbak Ayu bukan terapis, melainkan adalah sebuah sales yang dipaksa menjadi terapis untuk menjual produknya. Jadi dia bener-bener jejelin aku kayak, iya kak, pakai ini tuh bagus, pakai ini bagus, kayak gitu. Gak berhenti guys, dan kalian masih tahu, itu kan aku lagi tiduran ya guys, dia lagi ngoles-ngolesin gitu kan, mulutnya bau guys. Lanjut part 3 di sebelah udah di up kok, jadi tinggal dilihat aja, udah kepanjangan soalnya. Kena scam sama klinik kecantikan yang bisa dibilang banyak cabangnya di Jakarta dan Surabaya part 3. Please kalian lihat dulu part 1 dan part 2 nya biar kalian gak judge dari part ini doang. Ya dengan harga normal treatment Rp1.500.000, siapa sih yang nggak expect banyak? Tapi yang aku dapat apa? Pertama, muka aku dibersihin dengan tisu basah. Oke? Yang kedua, yang katanya itu adalah facial detox. Aku kira facial diekstraksi segala macem. Tapi ternyata muka aku cuman diolesin dengan serum dari produk mereka. Yang aku tidak pernah tahu itu merek apa guys.
Maksudnya mereknya tuh merek klinik kecantikan mereka. Cuman sebelum hari itu aku nggak tahu sama sekali produk itu tuh existing. Ketiga, aku mesti ngecium bau mulut mbaknya selama aku diolesin si serum tersebut. Keempat, selama aku diolesin si serum, mbaknya nggak berhenti ngomong dan menjual produk mereka, which is sebenarnya menurut aku nggak apa-apa, a little bit marketing, it's fine with me. Aku juga suka kok kalau misalnya ditawarin, mbak ini lagi ada promo ini loh gitu. Jadi kayak menurut aku, oh boleh nih buat mikir-mikir. Tapi hal ini beda dengan apa yang dilakukan sama si Mbak Ayu ini. Mbak Ayu ini tuh udah di titik dimana ibaratnya dia tuh lebih ke arah maksa aku untuk beli produknya dibanding kayak cuman menawarkan, guys. Jadi kayak harus beli hari ini kalau mau dapet treatment yang banyak. Tapi menurut aku ya guys, sebenarnya aku juga sempet mikir, karena kalau misalnya beli produknya nih, ada yang 2 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta. Tapi free-nya itu banyak banget. Kayak HIFU itu kayak dapat berapa kali, peeling dapat berapa kali, facial dapat 12 kali. Jadi kayak dihitung-hitung dengan otak ya guys ya. Otak Cina aku ini pikir kok jadi malahan murah ya, apalagi banyak free treatmentnya. Tapi suka mbak, karena aku dulu udah pernah jadi sales ya, aku merasa kayak dia maksanya tuh agak aneh. Pertama, dia lack of product knowledge, tahu milihan aja kagak. Yang kedua, menurut aku dia itu cuma nawarin produk yang dia tahu doang guys. Kayak aku nanya kalau misalnya concern aku lebih ke sini, dia tuh kayak tetap aja nawarinnya produk yang gitu. Jadi menurut aku untuk knowledge-nya tidak. Jadi aku memutuskan kayak, oh enggak dulu deh mbak. Udah, abis itu gantian dong. Treatment aku udah selesai yang cuma 8 menit itu. Aku duduk di ujung pinggir ruangan. Sementara teman aku si Jose itu gantian yang di treatment. Tapi Jose ini ngambil treatmentnya buat treatment under eye. Yang katanya harganya itu 3 juta rupiah guys. Kalian mesti tahu, pas si Jose ini disuruh untuk treatment, itu tuh bekas aku duduk itu nggak ada diberesin guys. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena aku sama Jose juga berangkat bareng. Cuman kayak, apakah itu bukannya menjadi sebuah prosedur di semua klinik kecantikan untuk setelah pasiennya ganti, ya diganti dong towelnya gitu, handuknya yang baru segala macemnya. Ini enggak guys. Sumpah aku juga ngakak ngeliat temen aku sendiri mukanya dibersihin pakai tisu basah. Lanjut part 4 udah aku up, jadi tinggal lihat aja. Kena scam sama sebuah klinik kecantikan yang bisa dibilang cabangnya tuh banyak di kota besar guys, bahkan di mall-mall ternama di Jakarta. Part 4. Please kalian lihat untuk part-part sebelumnya biar kalian lihat jelas kronologinya ya guys. Ini aku bener-bener true story, gak ada yang aku tambah-tambahin. Jadi up to you, mau komen apapun terserah. Aku udah ngakak banget ngeliat muka temen aku sendiri itu di treatment, dibersihinnya itu pakai tisu basah. Sumpah guys, itu udah kayak, ini dia nih klinik kecantikan gak punya micellar water apa nih? Udah dong. Terus kan treatment dia itu adalah untuk under eye yang harga normalnya itu 3 juta, tapi kita dapat free. Ternyata cuma diolesin eye cream guys. Dan kalian mesti tahu harga eye creamnya berapa? Dibilang sama mbaknya 15 juta guys. Aku ya dari dulu mau pakai produk SK2, La Mer segala, Chanel. Nggak ada tuh beli skincare mereka sampai 15 juta, nggak ada guys, sumpah. Sumpah guys, itu udah aneh banget. Dan selama si temen aku Jose ini di treatment, bener-bener ditawarin terus menerus guys. Bener-bener kayak, kakak belinya hari ini, nanti aku kasih promo lagi deh. Bener-bener sales pada umumnya. Tapi to the point dimana aku merasa selain dia maksa, dia tuh agak aneh. Dia nggak ngejelasin, maksudnya sebagai sales yang baik seharusnya lu tuh ngejelasin banyak hal. Kayak contohnya komposisi produknya itu apa, dari bahan-bahan apa aja. Terus juga dia bilang bahannya natural. Terus kok natural tapi expire-nya tuh aku lihat di botolnya, ini aku lihat sendiri loh, kayak kok lama banget kayak gitu-gitu. Ada BPOM-nya tapi aku juga belum cek itu apa, atau misalnya bener atau enggak, who knows. Jadi ya guys, itu dia kayak selama 30 menit waktu aku dan juga Jose terbuang di klinik kecantikan tersebut. Ya nggak bisa dibilang kita kena scam atau gimana, karena kita sekali lagi kekeh tidak mau membeli produknya mereka, ya. Dan mereka emang langsung jutek gitu mukanya kayak,
apaan sih kayak gitu guys. Dan btw aku lagi ke klinik kecantikan itu, aku lagi lancai banget, bener-bener pakai kaos, bener-bener pakai sendal Birkenstock yang biasa kayak gitu, kayak lancai banget guys. Kayak mungkin mereka mikir nih anak mungkin gak ada duitnya gitu kali ya. Jadi kayak pokoknya intinya ya aku sama Jose ini tidak mau membeli gitu. Meskipun dihitung-hitung by the math, dengan beli produk misalnya belasan juta, 15 juta atau yang 2 juta, kita dapat untung tuh free treatment banyak banget. Bisa bernilai treatmentnya itu kalau di klinik pada umumnya tuh bisa 15-20 juta untuk freebies-nya. Tapi toh kalian jualan jangan kayak gitu dong. Gitu kayak produknya udah harganya nggak murah, terus kayak kalian iming-imingin kita free treatment, nggak tahu ya treatmentnya cuma dioles produk kalian buat nyobain, terus dijejelin terus kayak produk kalian dan kita mesti beli gitu. Kayak untungnya kayak kita tidak terbuai gitu guys, tapi ternyata ada banyak loh yang termakan dengan cara ini, merasa nggak enak dan akhirnya mengeluarkan kartu kredit mereka, debit mereka dengan udah beli gitu. Terus ada satu lagi yang lucu banget. Kan si Jose ini kan dia dipakein eye cream di bawah matanya sini ya guys ya, eye cream produk mereka. Terus tiba-tiba Jose tuh setelah udah berdiri dia bilang, "Kok ada putih-putih ya?" Pas dia ngaca. Terus sih tahu si Mbak Ayu ini dia bilang bahwa, "Oh, itu lemak mata bawah mata kakak keluar." Terus kayak kita diem aja, kayak aku sama Jose lihat-lihatan, tapi we still nice. Kayak kita nggak membantah apa kata Mbak Ayu gitu, kayak stay polos dan bodoh-bodoh gitu. Terus kayak, "Oh iya ya udah." Padahal dalam hati kayak, tolong gimana caranya dikasih krim tuh lemak bisa keluar. Kalau misalnya bisa tuh krim, kasih tahu kita itu apa gitu, krim apa, aku olesin ke semua badan aku biar lemak aku tuh keluar gitu. Tapi kisahnya tidak berhenti sampai sini aja guys. Bahkan setelah kita udah keluar dari ruang treatment, resepsionisnya itu juga tetap untuk ngejualin. Bahkan ada dibantu sama beberapa orang. Jadi total 3 orang yang marketingin kita. Tapi kita tetap say no. Terus setelah itu lanjut ke part 5 sebelah udah aku up. Jadi lihat aja. Kena scam sama sebuah klinik kecantikan yang bisa dibilang tuh cabangnya banyak banget. Dan ada di mall-mall besar di Jakarta. Part 5. Dan please kalian nonton dulu mulai dari part 1 biar kalian tahu kronologinya apa dan biar kalian juga smart dalam memilih sebuah klinik kecantikan. Jadi aku sama Jose ini udah keluar nih kutuk-kutuk dari si klinik kecantikan tersebut. Terus kita pergi ke suatu cafe gitulah kan. Sambil kita ngomongin itu aneh banget treatmentnya, kita tuh cuma dikasihin serum kayak gitu, sama bahkan muka kita dibersihin pakai tisu basah, aneh banget kan. Terus aku inisiatif buat ngeliat Google review dari salah satu cabang klinik ini guys. Dan ternyata zong sekali gitu ya. Cuman ada kalau nggak bintang 5, bintang 1 guys. Jadi kayak bintang 2, 3, 4 itu nggak ada. Dan ini pikiran jelek aku aja sih. Aku merasa apakah bintang 5-nya itu karyawan-karyawan mereka ya. Kayak ya ini kan nggak tahu ya, nggak ada juga yang bisa validasi. Pas bacain reviewnya, things just got more interesting guys. Itu bener-bener aku merasa kayak thank God. Karena jujur di suatu detik aku tuh merasa kayak cuan juga sebenarnya ya kalau beli produk tapi treatmentnya dapat banyak sebanyak ini. Bener-bener cuannya tuh sampai berjuta-juta menurut aku. Tapi untung aku nggak ngambil itu semua. Ternyata review dari itu guys, jika kamu itu kayak merasa kasihan terus kayak atau gimana akhirnya merasa itu cuan dan akhirnya kamu membeli tuh produk dengan diiming-imingin free treatment yang super banyak itu, sikap mereka akan berbeda jauh guys setelah kamu datang untuk mengambil atau ngeklaim free treatment tersebut. Kamu bener-bener dijutekin, udah bilang ada reservasi itu, dibilangnya, "Oh nggak ada kak, reservasinya nggak ada, datang lagi aja besok," kayak gitu, pada rumahnya jauh. Ada juga disuruh nunggu reservasi jam 4 malah disuruh jam 5.30 baru masuk, kayak all of those bad things pokoknya guys. Jadi kayak bahkan ada juga nih kayak dijanjiin facial yang diekstraksi gitu, nggak tahu sama kayak aku yang bener-bener cuma dikasih produknya doang dan dibilang udah selesai. Jadi bisa dibilang treatment free-nya itu tidak konsisten yang pertama. Yang kedua kalau si terapisnya lagi males dia asal-asalan. Yang ketiga dijamu bener-bener dengan jutek. Jadi mereka saling tunjuk-tunjukkan nih kayak ini kan klien lu yang pokoknya kayak gitu guys.
bener-bener saling tunjuk-tunjukkan, saling salah-salahan. Harusnya lu lah yang nge-handle segala macam guys. Sementara kan kalian masih tahu, Adi aku udah bilang kliniknya cabangnya tuh banyak di mana-mana. Jadi kan bisa klaim di banyak tempat. Mau tahu kliniknya ini apa? Kalian bisa lihat highlight story di IG aku ke situ. Ya bolehlah kalian juga bantu follow juga guys. Sumpah semoga kalian tidak ada yang merasakan seperti aku gini ya guys. Oke?